Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Berjumpa lagi di channel kami Ratno Ramadan Official. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang kitab Ta'lim Muta'alim. Kitab Ta'lim Muta'alim yang dulu pernah saya kaji, yaitu ini kitab kuning ya, yang dulu pernah saya kaji, bahwa kitab ini isinya sangat bagus bagi para pelajar yang ingin menuntut ilmu agar sukses dalam menuntut ilmu. Kitab ini dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji ya, dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji, yang mana kitab ini memuat beberapa pokok-pokok tentang suksesnya mencari ilmu. Ya baik, tanpa panjang kala mari kita buka di halaman kedua. Ada muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alami. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melebihkan manusia dengan ilmu dan amal atas semesta alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Salawat semoga melimpah buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu atau tokoh orang Arab dan Ajam, wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Lalu keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang merupakan sumber ilmu, pengetahuan dan hikmah. Wa ba'du, kemudian daripada itu, falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi jamanina yajiduna ilal ilmi wa la yasiluna aw min manafi'ihi wa samaratihi. Ini adalah kalimat dorongan dan latar belakang daripada penyusun kitab Ta'lim Muta'alim sendiri, yang mana kata beliau adalah, setelah saya melihat di masa kini banyak sekali penuntut ilmu yang tekun, tetapi wala yasiluna au min manafi'ihi wa samaratihi, tetapi tidak bisa memetik manfaat dan buahnya. Wahyal amalu bihi wa nashru yuhramuna, yaitu mengamalkan dan menyiarkannya. Jadi kata Musonif ini, pengarang kitab, kenapa dia mengarang kitab Ta'lim Muta'alim? Karena di waktu zamannya pengarang kitab ini banyak sekali penuntut ilmu, kata beliau, yang tekun tapi tidak bisa memetik manfaat dan buahnya dari ilmu yang dipelajarinya, yaitu mengamalkan dan menyiarkannya ilmu yang sudah didapatkan. Kenapa bisa demikian? Lima annahum ahta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Kenapa bisa demikian? Lantaran mereka salah jalan dan meninggalkan persyaratan yang seharusnya. Jadi kenapa bisa tidak bermanfaat, tidak bisa mengambil buahnya dari ilmu? Lantaran kebanyakan mereka adalah salah jalan dan
meninggalkan persyaratan seharusnya. Wa kullu man ahta'a tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qala au jalla. Padahal setiap yang salah jalan itu akan tersesat dan gagal tujuannya, baik kecil maupun besar. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'alumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikami. Maka dengan senang hati, kata pengarang ini, kami bermaksud, kata si pengarang, menjelaskan kepada mereka tentang jalan yang mempelajari ilmu sesuai dengan apa yang kami dapat, yang kami ketahui dari kitab-kitab dan dari dengar kami dari para guru kami yang alim dan arif. Jadi dengan sebab banyak para penuntut ilmu itulah yang tidak dapat memetik buahnya dari menuntut ilmu, maka Ki Musonib terdorong hatinya dan juga tergerak untuk menyusun sebuah kitab yang saat ini sudah ada di kalangan kita, yang saat ini sudah tersebar banyak di pesantren-pesantren, yaitu kitab Ta'lim Muta'alim. Maka dengan senang hati, kata beliau, bermaksud untuk menjelaskan tadi kepada mereka yang tidak bisa mengambil manfaat dalam menuntut ilmu. Lalu kata beliau, Roja'ani du'a ali minar rogibina fihil mukhlasina bil fauzi wal kholasi fi yaumiddin ba'da mastakhortu Allah Ta'ala fihi. Jadi kata Ki Musonib, dengan mengharapkan bantuan doa dari para pecinta ilmu yang mukhlis, semoga kami memperoleh kebahagiaan dan sentosa di hari kemudian. Demikianlah setelah terlebih dahulu kami melakukan istikharah seperlunya. Jadi sebelum Ki Musonib mengarang kitab Ta'lim Muta'alim ini, beliau sudah memohon istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau hanya memohon doa dari para kita pencinta ilmu, penuntut ilmu, yaitu semoga kita doakan pengarang kitab ini diampuni seluruh dosanya, diterima amal baiknya, dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wasamaituhu, dan kami namakan kitab ini adalah Ta'lim al-Muta'alimi Tariqat Ta'alumi, yaitu Ta'lim Muta'alim Tariqat Ta'alum, bimbingan bagi penuntut ilmu pengetahuan. Lalu setelah Ki Musonib mengarang kitab yang sebelumnya beliau istikharah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon doa dari para penuntut yang mukhlis, yang ikhlas, lalu beliau mulailah mengarang kitab, dan kitab tersebut dinamakan Ta'lim Muta'alim Tariqat Ta'alum. Jadi kitab Ta'lim Muta'alim itu adalah bimbingan bagi penuntut ilmu pengetahuan. Lalu di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini ada beberapa pasal yang sudah dimuat oleh Ki Musonib, oleh pengarang. Wa ja'altuhu fusulan, kami jadikan beberapa pasal. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Yang pertama adalah dimuat pasal tentang pengertian ilmu fikih serta keutamaannya. Faslun fi niyati fi halli ta'alumi
Yang kedua pasal tentang niat di waktu belajar. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki wathabati. Yang ketiga pasal tentang memilih ilmu, guru, teman, dan mengenai ketabahan. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Yang keempat pasal tentang menghormati ilmu dan ulama. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Yang kelima adalah pasal tentang tekun, continue, dan minat belajar. Lalu selanjutnya faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Yang keenam adalah pasal tentang permulaan ukuran dan tata tertib belajar. Lalu yang ketujuh faslun fi tawakkuli. Pasal tentang tawakal. Yang kedelapan faslun fi waqti tahsili. Pasal tentang masa pendapatan buah. Buah dari mana? Buah hasil dari ilmu yang kita pelajari. Yang kesembilan faslun fi syafaqati wan nasihah. Pasal tentang kasih sayang dan nasihat. Yang kesepuluh faslun fil istifadati. Pasal tentang istifadah. Yang kesebelas faslun fil wara'i halat ta'alum. Pasal tentang waro' di kala belajar. Yang ke-12 faslun bima yurithul hifdha wan nisyan. Pasal tentang penyebab hafal dan lupanya ilmu. Yang ke-13 faslun bima yajlibur rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Pasal tentang pendatang dan penghalang rizki serta pemanjang dan pengurang umur. Itu jadi di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini hadirin semuanya ada 13 pasal ya. Jadi di dalam kitab Ta'lim ini semuanya ada 13 pasal. Ada 13 pasal yang sudah dimuat oleh musonif, yang mana pasalnya dari pertama tadi sudah saya sebutkan ya. Lalu terakhir kata musonif, wa ma taufiqi illa billahi. Hanya kepada Allah kami mohon taufik, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan hanya kepadanya pula kami berserah diri dan kembali. Ya, itulah permulaan atau muqaddimah yang ada di dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuzi. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan bahas satu persatu, pasal demi pasal. Mudah-mudahan kita doakan pengarang kitab diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan tempatnya, kuburnya, peristirahatan terakhirnya dijadikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin pada kesempatan kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti untuk video-video selanjutnya insya Allah kita akan bahas pasal demi pasal yang ada di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu penuntut ilmu yang berhasil, penuntut ilmu yang sukses, sehingga kelak ketika selesai kita menuntut ilmu akan mendapatkan buahnya daripada ilmu yang kita tuntut. Amin ya robbal alamin. Ya baik, untuk itu saya cukupkan sampai sini dulu. Insya Allah di kemudian hari video-video selanjutnya akan kita bahas tentang pasal demi pasal yang ada di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
yang baru bergabung, subscribe channel saya. Terima kasih, semoga berkah.